selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Di balik keindahan alam Kalimantan Barat, di antara rimbunnya hutan dan bisikan angin, tersimpan sebuah kisah pilu yang diwariskan turun-temurun. Sebuah legenda yang menjadi pengingat abadi tentang akibat dari melupakan kasih sayang orang tua. Inilah kisah Batu Menangis. Cerita ini bermula di sebuah bukit yang sunyi, tempat tinggal seorang ibu dan putri tunggalnya. Sang ibu adalah seorang petani yang gigih dan penuh cinta. Sejak suaminya meninggal dunia, dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia banting tulang menanam dan menjual sayuran ke pasar. Tubuhnya bermandikan keringat di bawah terik matahari. Semua ia lakukan hanya demi satu hal: memastikan putrinya bisa hidup dengan layak dan bahagia. Putrinya, oh, sungguh indah paras. Kecantikannya desebat-sebat tiada tanding di desanya. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam, terurai indah. Siapapun yang memandangnya pasti akan terpesona. Sayangnya, kecantikan rupa itu tidak dibarengi dengan keindahan budi pekerti. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat manja, pemalas, dan yang paling menyakitkan, durhaka kepada ibunya sendiri. Waktunya hanya ia habiskan untuk berdandan di depan cermin, mengagumi kecantikannya sendiri. Sementara ibunya bekerja keras dari pagi hingga petang, si anak tak pernah tergerak hatinya untuk membantu. Jangankan membantu meringankan pekerjaan ibunya, seringkali ia justru membentak dan dengan tega mengambil paksa uang hasil jerih payah ibunya untuk membeli pakaian dan perhiasan. Suatu pagi, terdengar suara teriakan dari dalam kamar. "Ibu!" teriak anak perempuan tersebut. Sisir yang biasa ia gunakan patah. Dengan nada menuntut, ia memanggil ibunya dan meminta dibelikan sisir baru yang terbuat dari emas. Tak hanya itu, ia juga meminta dibelikan kalung dan gelang baru yang sudah lama ia idam-idamkan. Sang ibu, dengan napas terengah-engah setelah pulang dari kebun, mencoba menenangkan putrinya. "Sabarlah, Nak. Uang kita hanya cukup untuk membeli sisir baru. Untuk perhiasan, kita harus menabung lagi." Jawaban itu memicu kemarahan besar. Si anak mengamuk, membanting pintu, dan mengancam akan pergi dari rumah jika permintaannya tidak dituruti saat itu juga. Hati ibu mana yang tidak luluh melihat anak satu-satunya merajuk seperti itu? Demi melihat senyum kembali terukir di wajah putrinya, sang ibu dengan berat hati mengambil seluruh uang tabungannya. Uang yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit dengan harapan bisa digunakan untuk masa depan, kini harus habis demi memenuhi hasrat sesaat putrinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke pasar yang terletak cukup jauh di kaki bukit. Sang ibu berjalan di belakang, membawa keranjang bambu yang berat berisi sayuran untuk dijual. Sementara si anak berjalan lenggang kangkung di depan, mengenakan pakaian terbaiknya, berjalan dengan anggun, seolah seorang putri bangsawan. Ibunya memintanya untuk membantu membawa sedikit barang dagangan. Namun ia menolak mentah-mentah. "Aku tidak mau tanganku kotor dan kasar seperti tanganmu, Bu," katanya ketus. Semakin dekat dengan keramaian pasar, si anak mulai merasa tidak nyaman. Ia berjalan semakin cepat, meninggalkan ibunya jauh di belakang. Akhirnya, ia berhenti dan memerintahkan ibunya untuk berjalan lebih jauh lagi darinya. Kenapa? Karena dia malu. Dia malu dilihat orang berjalan bersama seorang wanita tua yang pakaiannya lusuh, kakinya kotor, dan tubuhnya berkeringat. Dia takut citra dirinya sebagai gadis cantik dan kaya akan rusak jika orang tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Puncak kedurhakaan itu terjadi saat mereka tiba di toko perhiasan. Seorang pemuda tampan yang terpesona oleh kecantikan si gadis mendekatinya dan bertanya dengan sopan, "Hai Nona cantik, apakah wanita tua yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Jawaban si gadis sungguh menusuk jantung. Dengan senyum manis yang palsu, ia menjawab, "Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku cantik dan kaya, tidak jelek dan tua seperti ini. Dia hanya pembantuku." Hati sang ibu remuk redam mendengar pengakuan itu. Air matanya tertahan di pelupuk mata. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan langkah, mengikuti putrinya dari belakang. Namun, penghinaan tak berhenti di situ. Dalam perjalanan pulang, setelah si anak mendapatkan perhiasan yang ia inginkan, mereka bertemu dengan rombongan pemuda lain. Pertanyaan yang sama kembali terlontar.
Dan lagi-lagi, si gadis dengan angkuh dan tanpa rasa bersalah menjawab, "Dia itu hanya pembantuku yang kuajak berbelanja." Kali ini, pertahanan sang ibu runtuh. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah. Perasaannya hancur berkeping-keping. Sakit hati yang tak tertahankan membuatnya tak sanggup lagi melangkah. Ia bersimpuh di tanah, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ia memohon ampunan pada Tuhan atas kelemahannya sebagai seorang ibu. Dan dengan suara bergetar menahan isak tangis, ia meminta keadilan. Ia meminta Tuhan memberikan hukuman yang setimpal kepada putrinya yang telah menyangkal keberadaannya. Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Doa ibu yang tersakiti itu dikabulkan. Tubuh si gadis mendadak kaku. Ia tidak bisa bergerak. Dengan panik, ia merasakan kakinya mulai dingin dan mengeras seperti batu. Perasaan itu perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Si gadis menjerit ketakutan. Ia menangis histeris. "Ibu, ibu, ampuni aku. Aku mohon, Bu, jangan biarkan ini terjadi. Aku salah. Aku mengaku engkau adalah ibuku." "Ibuku." Penyesalan itu datang, tetapi sudah terlambat. Proses pembatuan terus berlanjut tanpa henti. Gadis yang tadinya cantik jelita itu, kini perlahan berubah wujud menjadi sebongkah batu besar. Sang ibu hanya bisa menangis pilu, memeluk wujud batu putrinya yang sudah tak bernyawa. Dan dari batu itu, sebuah keajaiban terjadi. Dari sela-sela batu itu, terus mengalir air. Batu itu menangis. Inilah asal mula legenda batu menangis. Air mata yang tak pernah berhenti itu adalah simbol penyesalan abadi seorang anak yang terlambat menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa harta paling berharga bukanlah kecantikan atau kekayaan, melainkan restu dan cinta kasih dari orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.